Eh, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja dan sehat-sehat ya. Nah, sekarang aku mau sharing-sharing asik nih sama teman-teman semua. Tapi sebelum sharing-sharing asik, kita kenalan dulu yuk. Perkenalan singkat aja ya teman-teman. Hai, kenalin, nama aku Michelle Angela Fedianto. Panggil aja aku Michelle. Umur aku 19 tahun teman-teman. Saat ini, profesi aku yaitu sebagai mahasiswa aktif semester 2 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta Angkatan 2019. Nah, udah pada kenalan sama aku sekarang. Sharing-sharing asik kita kali ini bakal berkaitan nih sama perkuliahan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita bakal nge-sharingin tentang apa? Jadi, aku bakal nge-share ke teman-teman mengenai tips sukses dalam mengikuti mata kuliah. Ya berhubung karena aku tuh orang yang baik hati dan tidak sombong. Jadi aku bakal nge-share ke teman-teman nih beberapa tips sukses dalam mengikuti mata kuliah. Teman-teman tenang aja, nggak perlu khawatir karena tips-tips yang bakal aku sharingin ini mudah, umum, dan juga realistis banget. Jadi teman-teman semua bisa ngelakuin atau bahkan beberapa dari teman-teman udah ada nih yang ngelakuin. Nah, perlu diingat juga nih teman-teman, sukses dalam mengikuti mata kuliah dalam sharing kita kali ini bukan hanya mengenai perolehan nilai ataupun IP, tetapi lebih kepada pemahaman materi dan juga pengaplikasiannya. Oke teman-teman, dari aku sendiri tuh ada 5 tips sukses dalam mengikuti mata kuliah. Yang pertama itu aktif, yang kedua fokus, yang ketiga rajin membaca, yang keempat kritis, dan yang kelima membuat catatan-catatan kecil. Itu kelima tips yang bakal aku sharingin ke teman-teman semua. Kita masuk poin yang pertama ya. Jadi di poin pertama ini yaitu fokus. Mungkin fokus merupakan tips dasar yang memang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Karena memang dalam mengikuti mata kuliah, kita harus fokus dalam mendengarkan materi. Nah, fokus ini tentunya ditujukan khusus agar materi dapat diterima dengan baik sehingga pemahaman pun didapatkan. Jadi teman-teman kalau waktu lagi di kelas nih, lagi ngikutin mata kuliah, harus fokus sama materi yang lagi dijelasin sama dosen. Jangan sampai pikirannya kemana-mana, nanti nggak konsentrasi lagi. Lalu yang kedua ini yaitu aktif teman-teman. Tips yang kedua ini sangat penting terutama bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Aktif yang dimaksud yaitu dapat berupa bertanya, berpendapat, ataupun menanggapi. Hal ini juga dapat membantu pemahaman mengenai materi loh. Selain itu juga dapat menambah nilai atau poin dari keaktifan tersebut. Terlebih lagi nih ya teman-teman, ketika kita aktif di kelas, kita pasti dikenal oleh dosen. Jadi hal ini jelas sangat menguntungkan bagi kita mahasiswa. Berikutnya tips yang ketiga nih teman-teman, yaitu rajin membaca. Nah, keuntungannya sangat terasa sekali bagi kita para mahasiswa, seperti yang udah aku rasain sendiri sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Karena banyak penugasan yang dibuat dengan membuat paper ataupun essay. Jadi secara spesifik keuntungan yang didapat yaitu menambah pengetahuan dalam penggunaan kalimat secara baik, benar, dan juga efisien, terutama dalam hal tatanan kebahasaannya. Lalu selain itu juga seperti yang sudah kita ketahui, yaitu keuntungan yang didapat adalah memperluas wawasan baik dalam hal ilmu pengetahuan ataupun wawasan-wawasan secara umum. Selanjutnya tips yang keempat nih teman-teman, yaitu kritis. Kritis yang dimaksud di sini yaitu dalam hal mengembangkan pikiran yang diwujudkan dengan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Terlebih lagi zaman sekarang terkait banyaknya pemberitaan yang dengan mudah tersebar secara luas. Nah, dengan kritis ini kita dapat menjadikannya sebagai studi kasus di dalam mata kuliah yang dapat dipertanyakan di dalam kelas. Selain itu, kita juga dapat menjadikannya sebagai bahan analisis kita, sehingga kita dapat mengaitkannya dengan materi yang kita pelajari. Tentunya sebagai mahasiswa kritis itu sangat penting, karena sebagai mahasiswa kita harus sudah dapat melihat berbagai fenomena atau kejadian yang terjadi di sekitar kita, dengan menanggapinya tidak hanya menerimanya saja mentah-mentah. Dan yang terakhir nih teman-teman, tips yang kelima, yaitu membuat catatan-catatan kecil. Nah, mungkin hal ini teman-teman juga sudah melakukannya. Ini sangat berguna sekali teman-teman, karena dengan kemalasan tersebut, dengan membuat catatan sesuai dengan apa yang kita pahami dengan bahasa kita sendiri, dapat membantu kita dalam belajar ataupun pengerjaan tugas. Selain itu, juga catatan-catatan kecil untuk tugas-tugas yang diberikan. Oleh karena itu, ketika kita tidak percaya diri dengan
nilai hasil tengah semester ataupun akhir semester kita dapat mendongkraknya dengan nilai-nilai tugas kita. Oke teman-teman, itu tadi 5 tips sukses dalam mengikuti mata kuliah dari aku. Gimana, realistis banget kan? Jadi teman-teman semua bisa tuh ngikutin ataupun ngelakuin juga. Nah, selalu diingat ya teman-teman, sukses itu tidak selalu mengenai pencapaian pada nilai ataupun IP, tetapi poinnya yaitu pada pemahaman materi dan juga pengaplikasiannya di dunia nyata. Nah, makasih juga nih buat teman-teman semua yang udah join di sharing-sharing asik kali ini bareng aku. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Dadah!